Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan Buhar dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini, kita materi terakhir ya nak ya, tentang poster. Sebelum ibu mulai, mari kita doakan kakak kelas kalian yang bernama Hana Takia ya, semoga bisa kembali ke rumah dengan keadaan selamat ya dan sehat walafiat. Baik, mari kita lihat pengertian poster. Poster itu apa sih? Poster adalah media publikasi berisikan beberapa konten yang terdiri dari gambar, tulisan atau keduanya dengan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Konten yang terdiri dari gambar. Ingat nak, poster itu biasanya dia berupa gambar ya. Sebenarnya sama aja ya nak ya, iklan juga ada gambar, slogan juga ada gambar, tapi ada beberapa perbedaannya gitu ya. Tapi kalau poster itu biasanya memang harus utamanya adalah di gambar gitu ya. Untuk apa sih gambarnya gitu ya, biar orang menjadi tertarik gitu loh. Terus untuk tujuan poster itu apa? Yaitu memberikan informasi kepada orang lain. Lalu fungsi poster. Fungsi dari poster adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. Diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. Ya, jadi poster itu, seseorang membuat poster itu tidak hanya sekedar asal-asalan, tapi juga punya fungsi, yaitu memberikan informasi gitu ya kepada masyarakat. Ya. Lalu ada ciri-ciri poster. Apa itu? 1. Poster harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar atau kertas atau kain berukuran besar. Jadi kalau ada kertas yang besar apa ya? Seperti kayak atau kain ya, kayak baliho ya. Tahu kan baliho itu ya, yang di pinggir jalan gitu ya. Nah biasanya juga bisa dipakai untuk iklan-iklan gitu ya. Kalau kita lagi nonton sinetron gitu kan, tiba-tiba ada iklan. Nah itu namanya baliho ya. Nah, terus yang kedua, dipasang dengan cara ditempelkan di bidang dengan permukaan rata seperti dinding atau papan di tempat-tempat keramaian agar dapat menarik perhatian banyak orang, gitu ya. Jadi dipasangnya di permukaan yang rata biar terlihat oleh orang. Nggak mungkin kan poster itu di tempat-tempat yang tersembunyi, bagaimana orang tahu gitu ya. Lalu dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan yang kontras dan pemilihan warna yang berani. Jadi kalau poster itu harus pakai warna gitu ya, nggak polos, nggak hitam putih, nggak abu-abu, tapi harus dikasih warna yang bagus. Bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami. Ya, jadi bahasanya gitu ya singkat, jangan panjang kali lebar, jangan bikin kayak paragraf gitu ya, tapi singkat, padat, jelas gitu. Ketika kita membaca poster itu orang udah langsung paham artinya apa gitu ya. Lalu diberi gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan ya. Jadi kalau misalnya cuma tulisan doang tidak ada gambarnya, orang bakalan tidak tertarik gitu ya. Tapi kalau dengan ada gambar gitu kan, walaupun biasanya tidak ada tulisan, tetapi biasanya justru lebih lebih paham gitu ya. Oh ini maksudnya seperti ini gitu. Lalu setelah itu harus dapat dibaca sambil lalu, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi orang kalau misalnya sekilas gitu ya sembari sambil lalu, itu maksudnya sembari jalan gitu kan, melihat poster gitu kan, itu mereka bisa walaupun sekilas gitu kan ya, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Oke, apa aja sih syarat-syarat poster? 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan.
Ya, jadi semua kalangan. Berarti kalau semua kalangan anak kecil bisa nggak gitu ya? Ya bisa gitu ya. Dari anak kecil, anak muda, anak tua. Kalau anak tua, orang tua gitu ya. Jadinya bahasanya itu paham gitu, menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, yang baik dengan benar gitu. Kecuali kalau menggunakan bahasa Inggris gitu ya, mungkin ada beberapa kalangan yang kurang paham. 2. Memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, jelas, akan tetapi tetap dapat menyampaikan maksud dari poster tersebut. Ya, sudah singkat, padat, dan jelas. Tapi walaupun singkat, walaupun pendek gitu ya kalimatnya, tapi orang bisa tahu apa itu maksudnya ya. Lalu kombinasi antara tulisan dan gambar. Jadi biasanya tulisannya itu kalau pakai tulis tangan itu pakai apa ya? Kalau yang tulisannya diukir-ukir itu apa? Graffiti ya, pakai graffiti kayak seperti itu gitu ya. Jadi nggak polos begitu aja gitu loh. Nah, kalau misalnya kita pakai laptop gitu ya, pakai media itu pakai apa ya, beberapa tulisan font ya, pakai font gitu ya. Font itu beberapa macam tulisan. Lalu harus bisa menarik perhatian orang banyak ya. Jadi ketika seseorang itu mau pasang poster kan tadi Ibu Har bilang informasi ya. Jadi kalau misalnya seseorang ingin memberikan suatu informasi gitu ya, nah harus bisa menarik perhatian. Makanya mencarilah kata-kata yang orang bisa apa ya, bisa langsung bagus ya gitu. Atau misalnya ada poster untuk ada acara ya, ada acara konser misalnya gitu. Orang yang tadinya cuma sekedar membaca, tapi ketika melihat gambarnya, tulisannya, akhirnya jadi tertarik, akhirnya jadi mau datang gitu ya. Lalu menggunakan bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca sehingga tidak mudah rusak atau sobek. Dan terakhir, maksudnya apa tuh ya? Sobek dan terakhir dan sampai akhir kali maksudnya ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi gunakan bahan gitu ya, atau kertas yang tidak mudah rusak gitu loh. Namanya baliho gitu kan, kain-kain kena hujan gitu biasanya juga kan langsung rusak, atau tulisannya langsung luber gitu ya, kena air. Lalu sesuaikan ukuran poster dengan sasaran lokasi yang akan digunakan untuk menempel atau memasang poster serta target membaca. Biasanya kamu kalau misalnya ke puskesmas, ke klinik atau rumah sakit suka lihat poster kan. Nah ya, di klinik itu misalnya poster mengajak ya untuk kemarin apa ya, yang di slogan itu ya, menggosok gigi gitu kan. Kita biasanya kalau mau berobat ke puskesmas. Nah itu panjang kali lebarnya itu harus disesuaikan di dinding gitu ya, atau di kaca. Lebarnya berapa ya itu harus disesuaikan. Jangan kacanya kecil tapi posternya besar, jadi kacanya malah ketutupan ya. Jadi disesuaikanlah dengan lokasinya gitu ya. Dilihat juga gitu yang bisa orang melihat gitu ya. Lalu lalang nih, orang rame, kita pasang poster di situ gitu ya. Jangan pasang poster misalnya di kuburan gitu kan. Lah siapa yang mau lihat gitu kan. Kalau penghuni kuburannya lihat, yang ada malah serem kita ya. Oke, lanjut. Jenis poster berdasarkan tujuan. Apa aja sih jenis poster yang berdasarkan tujuan? Itu Bu Har kasih warna merah biar kamu jelas ya. Yang satu adalah poster kampanye. Jenis poster yang mudah ditemukan menjelang pemilihan umum. Digunakan untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik serta calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Kan suka dapat ya kita selebaran gitu ya, gambar orang yang yang apa ya, yang mau menjadi kandidatnya gitu ya. Nah itu biasanya poster juga ya. Atau di jalan-jalan juga gitu ya, baliho-baliho dua pasang kandidat gitu kan. Kalian mungkin suka lihat tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu digubris oleh kalian, cuma sekedar lihat saja gitu ya, karena kalian kan mungkin tidak terlalu paham. 2. Poster cheesecake adalah sebutan untuk poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik.
misalnya seperti ajakan untuk menjadi penyanyi, artis, model dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya kamu menjadi artis, kamu menjadi penyanyi gitu kan, ikutilah konser gitu ya misalnya. Kok konser sih, ikutilah kontes gitu ya, misalnya kontes menyanyi gitu kan, pada hari ini gitu ya, di tempatnya di mana, itu namanya poster untuk ajakan ya. Lalu adalah poster film, yaitu poster yang dibuat khusus untuk mempromosikan suatu film yang tengah ditayangkan di bioskop gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa ya, ada selebaran gitu ya, atau biasanya kita juga ke bioskop lah ya, kalau ada yang suka nonton ke bioskop, di luar itu kan suka ada judul-judul filmnya gitu kan, ada tayangan-tayangan filmnya, hari ini nih tayangnya film apa aja, jam berapa. Nah itu namanya poster nak gitu loh ya, kalau dia berupa kertas atau bahan gitu ya. Lalu poster buku dan atau komik memiliki pengertian sama dengan poster film. Kesamaan tersebut yaitu untuk mempopulerkan suatu buku atau komik yang dijual di toko buku. Jadi kalau misalnya kamu punya karya, nah sebelum karya itu dijual, kamu promosikan dulu gitu ya. Lalu poster propaganda, yaitu poster yang berisikan kalimat yang bertentangan dengan pemerintah berwenang. Pada masa penjajahan, jenis poster ini digunakan untuk meningkatkan semangat juang rakyat. Namun pada masa sekarang, poster propaganda dapat digunakan sebagai sebuah tindakan makar. Jadi tidak boleh lagi nih ya. Misalnya kamu mau bikin poster, turunkan Presiden Republik Indonesia. Siapa Presiden Republik Indonesia kita sekarang? Pak Jokowi gitu ya, misalnya turunkan Jokowi sekarang juga ya, yang ada kamu ditangkap, penjara, dor. Lalu poster dicari, dalam bahasa Inggris poster wanted, merupakan jenis poster memuat informasi penjahat yang tengah menjadi buronan, orang hilang atau bahkan mengenai lapangan pekerjaan. Ya, jadi misalnya teman kita ya, kakak kelas kalian, misalnya si Hana Takia gitu ya, telah hilang gitu kan. Nah itu pasang di tengah jalan gitu kan. Nah itu namanya poster ya nak ya. Kalau yang di WA itu poster bukan ya, misalnya telah hilang gitu kan, keponakan kami gitu kan, itu gitu ya, anak kami, kakak kelas kami, murid kami gitu telah hilang. Nah kalau di WA itu bukan poster gitu ya, itu apa? Termasuk apa? Iklan apa slogan ya, itu termasuk apa gitu ya. Kalau poster itu kan tadi Bu Har bilang biasanya di kertas atau di bahan, dia merupakan biasanya ada gambar gitu. Kalau misalnya di WA gitu ya, di SMS atau di sosmed itu artinya apa? Iklan apa? Iklan pemberitahuan. Lalu poster riset, yaitu poster yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai sebuah kegiatan riset sehingga dapat menarik minat para akademis untuk datang dan meramaikan kegiatan tersebut. Seperti kemarin ya, kita ada MGS gitu ya, Museum Goes to School ya. Nah dia punya poster gitu ya, berupa kertas gitu ya, untuk ajakan supaya kita ikut MGS. Lalu poster afirmasi belum dikasih merah, itu kelewat. Poster yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada membaca, misalnya tentang kepemimpinan gitu ya. Mungkin ini biasanya kalau di sekolah kan ada pemilihan ketua OSIS gitu ya. Nah ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada yang membaca. Jadi suruh suruh milih gitu ketua OSISnya yang bagus, yang handal gitu ya. Lalu poster komersial memiliki pengertian yang sama dengan poster niaga, yaitu untuk mempromosikan suatu produk agar semakin dikenal masyarakat dan meningkatkan angka penjualan. Itu namanya poster komersil. Nah ini ada contoh poster. Ada contoh poster 1, buanglah sampah pada tempatnya ya. Kemarin juga slogan juga ada ya. Cuman kalau slogan itu kan mungkin cuman hanya tulisannya saja, tapi kalau poster kan ada gambar-gambarnya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Koruptor dan sampah ya. Jadi koruptor itu buang ke tempat sampah ya, nggak cuma koruptor ya, mantan juga buang ke tempat sampah.
Contoh poster kedua, ya, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat, ya. Jadi kita sebagai manusia itu kita harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan justru kita bikin bikin orang jadi nggak suka sama kita gitu. Jadi justru kehadiran kita bikin orang jengah gitu ya, bikin orang justru nggak suka gitu. Itu tuh justru tidak bermanfaat untuk orang lain gitu. Bagaimana kita hidup supaya menjadi manfaat untuk orang lain? Ketidakhadiran kita ditunggu-tunggu oleh orang lain, itu manfaat banget gitu loh ya. Ketika kita tidak ada, justru orang lain menjadi kehilangan. Tapi kalau misalnya kita ada gitu, orang jadi malas. Nah itu supaya jangan seperti itulah gitu ya, kita hidup gitu loh. Jadi semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Cerdas ini nggak hanya cuma akademik ya, nak. Nggak cuma nilai kamu bahasa Indonesia misalnya 90, itu cerdas itu nggak cuma itu gitu ya. Jadi cerdas itu terutama adalah ketika seseorang itu bisa menempatkan dirinya gitu loh ya. Maksudnya apa, Bu Har? Maksudnya bisa melihat situasi gitu ya. Kayak kita sekarang lagi pandemi gitu kan, kita belajar PJJ gitu. Nah ketika kita belajar PJJ, tugas tuh banyak gitu, apalagi bahasa Indonesia, Bu Har, banyak sekali. Nanti setelah ini juga ada tugas, nah gitu ya, banyak sekali gitu. Baru udah kata TUGAS saja itu udah ngeluh gitu ya, segala macam gitu kan. Nah itu kan berarti tidak bisa menempatkan dirinya gitu ya, sebagai sebagai pelajar yang cerdas kalau menurut Bu Har gitu ya. Jadi sebenarnya kita terima aja lah gitu loh, terima keadaan seperti ini kan Allah yang ngasih ya. Ketika kamu tidak menerima, kamu ngeluh, jenuh, bosan, gabut, segala macam gitu kan, pasti kita namanya manusia kan, manusia itu tempatnya selalu mengeluh gitu ya, pasti gitu. Cuman tapi bagaimana caranya agar keluhan kita itu bisa bermanfaat gitu loh ya. Mana ada Bu Har keluhan bermanfaat? Ya kalau tidak bermanfaat makanya jangan mengeluh gitu loh ya. Cukup aneh juga ya. Kalau kita hadapi keadaan ini dengan cuma mengeluh gitu kan, enggak lah gitu, kita diketawain sama Allah, kamu baru dikasih segitu aja gitu ya, baru dikasih ujian segitu aja kalian sudah mengeluh. Bagaimana di negara-negara kayak Timur Tengah gitu ya, Palestina gitu kan, diserang tiap hari gitu kan, nggak tenang hidupnya. Tapi masya Allah gitu ya, para pemuda di sana tetap menghafalkan Al-Quran walaupun setiap hari itu dentuman bom gitu ya, dentuman senjata-senjata tuh tiap hari mereka dengar gitu ya. Jadi semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Jadi gunakan ilmu yang kalian punya gitu ya, untuk untuk kepentingan kamu sendiri lah gitu ya. Yang ketiga, korupsi berawal dari hal-hal kecil, jangan biarkan ia tumbuh besar. Nyontek, bolos, ngibul, ngaret, iri ya. Jadi ini korupsi itu berawal dari hal yang kecil. Apa sih? Ya nyontek termasuk korupsi, bolos gitu ya. Ngibul itu apa sih ya? Ngebohong kali ya. Nah itu ngebohong, ngibul gitu ya. Ngaret apa ngaret? Ngaret. Oh ini ya, tidak tepat waktu gitu ya. Lalu iri. Nah ini poster Nina ya. Oke, sudah kelar ya. Teks iklan, teks slogan dan poster materi kita udah kelar di bab 2 ya. Lalu ada tugas. Kemarin kita tugasnya bikin apa? Oh itu ya, mind mapping ya, rangkuman dengan buku materi buku mandiri ya. Ada yang bertanya kalau misalnya di latihan buku mandiri di bawah KKM bisa ngulang nggak, Bu Har? Nggak usah lah, biarkan saja nilaimu seperti itu. Karena kalau misalnya mengulang lagi, Bu Har,
harus mengoreksi lagi gitu. Bukannya tidak mau nak gitu, kerjaan Bu Har itu masih banyak banget gitu ya. Jadi contoh kecil nih nak, mohon maaf kalau misalnya ada WA terus Bu Har sekedar membaca gitu, terus terang Bu Har itu bukan tipe orang yang apa ya, yang tidak membalas pesan gitu loh, bukan tipe seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika ada WA terus Bu Har hanya membaca gitu, tidak membalas, itu berarti dalam suatu kesibukan yang sangat luar biasa gitu ya, yang sekedar hanya bisa membaca gitu. Sebenarnya ada niatan untuk membalas, tapi nanti setelah udah selesai gitu. Tapi terkadang anak-anak gitu ya, atau orang tua yang WA itu terkadang ya itu gitu loh, saya sudah WA tapi hanya sekedar dibaca saja. Jadi mohon maaf gitu, harap maklum lah ya gitu. Jadi kalau misalnya mau WA juga dilihat-lihat juga waktunya gitu ya. Dan ini juga masih terlupa gitu, ketika WA nama dan kelasnya itu masih terlupa gitu ya. Jadi buatlah iklan, slogan dan poster di kertas karton. Lalu kalian jelaskan melalui video yang mana saja iklan, slogan dan poster, dan jelaskan mengapa itu dikatakan iklan, slogan dan poster. Jadi gini nak, kamu bikin iklan di kertas karton, kamu bikin iklan di bikin slogan di kertas karton, dan kamu bikin poster di karton. Kalau kamu mau satu-satu kartonnya silahkan, tapi kalau kamu mau satu karton gitu ya, dalam 3 gambar itu iklan, slogan, poster juga silahkan. Terus kamu videokan gitu ya, kamu jelaskan gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya ini, kelas ini, saya akan menjelaskan mengenai iklan, slogan, dan poster. Nggak usah penjelasannya nah, kamu jelaskan aja gini, saya membuat iklan ini, misalnya kamu membuat iklan penawaran ya, produk gitu kan. Misalnya ada produk Coca-Cola, ini saya katakan iklan, kenapa? Karena gitu, kamu jelaskan gitu loh, bukan pengertiannya nah ya, tapi menjelaskan kenapa itu disebut iklan. Lalu yang kedua slogan gitu, kamu jelaskan juga gitu ya. Ini saya bikin slogan tentang ini gitu loh, kenapa ini disebut slogan gitu loh, kamu jelaskan juga. Lalu terakhir adalah poster, itu dibikin video, kalian pakai seragam putih biru saja ya, yang di hari apa ya, yang hari Selasa aja kali ya, jangan putih-putih lah, putih biru. Kalian jelaskannya sembari berdiri, jangan duduk gitu ya. Mungkin nanti bisa dipegangin HP-nya oleh orang rumah, atau kamu bisa juga HP-nya bisa ditaruh di depan gitu kan. Lalu iklan, slogan, dan posternya bertemakan COVID-19. Jadi tiga-tiganya temanya sama gitu loh, cuman kalimatnya aja nanti yang berbeda. Misalnya dari iklan COVID, astagfirullahaladzim, nyebut COVID aja sampai susah. Kamu misalnya mau iklan penawaran tentang COVID, berarti yang ditawarkan apa? Biasanya masker gitu kan. Gunakan masker yang misalnya apa, menyerap udara ya misalnya, atau masker apalah gitu ya. Terus slogan tentang COVID gitu kan, cucilah tangan atau apalah gitu ya. Terus poster gitu. Nah, tapi tiga-tiganya tentang COVID. Nah, nanti videonya itu kamu upload di tugas K14. Ingat, K14 bukan K13 gitu ya. Jangan lupa lihat deadline-nya. Nanti Bu Har kasih tahu deadline-nya itu kapan. Kamu lihat, ingat nah, kalau ngerjain tugas jangan cuma dilihat deadline-nya, oh nanti masih lama gitu kan. Akhirnya kelewat gitu ya, akhirnya lupa, akhirnya kirim ke WA, akhirnya minta maaf, Bu Har maaf gitu kan. Itu kalau udah kayak begitu bingung Bu Har gitu ya, mau diterima males ngoreksinya Bu Har, enggak diterima kosong nilainya gitu ya. Cobalah gitu,
apa ya, disiplin lah gitu. Buhar aja kan kalau ngasih materi nggak pernah lewat dari jamnya gitu kan. Di hari Senin ya sudah 8:30 teng gitu kan, nggak pernah gitu kan ngasih materi subuh atau ngasih materi di hari Senin, jadwalnya Ibu Buhar kasih di hari Sabtu gitu kan, nggak mungkin gitu ya nak ya. Cobalah, ayo gitu loh. Orang yang sukses itu bukan karena dia cerdas dalam hal pelajaran gitu ya, tapi juga dia cerdas dalam memanage waktu gitu ya. Orang-orang yang disiplin sekarang, yang disiplin enak, di sekolahnya disiplin waktu segala macam, kedepannya insya Allah jadi ya orang yang sukses gitu ya. Buktikan aja nanti gitu ya. Paham ya nak ya? Materi bab 2 tentang teks iklan, slogan, dan poster sudah selesai. Setelah semua tugas sudah dikerjakan, maka akan ada UH kedua dengan syarat semua nilai dari bab 1 dan 2 selesai semua. Nah, jadi usahakan jangan ada nilai yang kosong. Ya, kalau misalnya ada nilai di bawah KKM, ya sudah biarkan saja. Penuh tapi ada nilai di bawah KKM, nggak apa-apa, bisa ikut ulangan harian. Tapi kalau misalnya tidak penuh, ya mohon maaf saja gitu loh ya. Untuk UH kedua mungkin tidak bisa ikut gitu ya nah ya. Mungkin itu saja yang bisa Buhar jelaskan mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Ingat, dibaca lagi bahan ajar yang Buhar kasih, karena semua nanti ulangan harian Buhar ambil soalnya dari sini. Nanti soalnya Buhar bikin sendiri. Selama ini kan Buhar mungkin impor soal ya, impor soal gitu kan di bank soal, tapi nanti Buhar ambil dari bahan ajar yang video pembelajaran Buhar kasih gitu ya. Mungkin sampai sini Buhar akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.